Cybermates, kembali lagi di episode yang spesial kali ini. Dan sekarang kita udah kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama ada Kak Keisha dan juga Kak Mika. Halo Cybermates. Cybermates! Sebelum kita masuk, kita kenalan dulu. Kak Keisha ini sekarang kesibukannya apa sih? Aku nih lagi baru masuk kerjaan kayak di bidang data gitu. Oke, kalau Kak Mika sendiri? Kalau saya kerja di perusahaan gede, saya di bidang computer security, bagian ngamanin segalanya. Wah, Semua saya amanin. Hati orang juga. Iya. Waduh. Ya mau Mika bisa langsung dibawa ya. Oke, nah ngomongin computer security, sebenarnya computer security itu apa sih? Computer security ini kan tadi aku bilang nih aku tuh kerja di bagian data. Jadi computer security ini selain dia ngamanin sistem komputer, dia tuh juga ngamanin data. Jadi ngamanin dari apa? Jadi dia ini ngamanin dari serangan-serangan cyber yang nggak terduga, atau nggak misalkan kayak di suatu sistem komputer ada kayak aktivitas-aktivitas yang nggak dikenal atau yang kayak nggak sah gitu. Nah itu tuh biasa diamanin pakai computer security ini. Oke, berarti kurang lebih computer security ini tentang keamanan komputer ya? Yes. Nah, kalian ini pernah dengar nggak tentang Rainbow Table Attacks? Itu mah makanan sehari-hari saya, Kak Feren. Rainbow Table Attack itu salah satu jenis serangan yang ada di computer security. Masih salah satu nih dari sekian banyaknya. Nah, jadi Rainbow Table Attack itu serangan yang memanfaatkan kelemahan dari hashing password. Oke, nah kalau gitu gimana sih cara kerja dari Rainbow Table Attacks itu sendiri? Nah, cara kerjanya itu sebenarnya simple. Jadi di Rainbow Table Attack itu udah ada namanya table pre-compute. Nah, table pre-compute ini isinya apa? Isinya itu adalah password asli beserta hasil hashingnya. Jadi itu banyak banget pasangan kombinasi password dan hasil hashingnya. Nah, gimana sih cara attacker nyerangnya? Nah, itu caranya simple. Jadi attacker tuh nangkep inputan user, input passwordnya. Nah, terus tinggal cocokin deh input password ini ada nggak di tabel pre-compute. Kalau ada ya berarti attackernya dapat kredensialnya. Jadi kayak gitu doang. Oh, ternyata kayak gitu ya cara kerja Rainbow Sesimpel itu Table ternyata. Attacks. Nah, tapi kalau yang kita lihat kan banyak perusahaan yang udah pakai algoritma buat nyimpan data passwordnya. Tapi kenapa sih masih ada perusahaan-perusahaan yang kebobol? Itu tuh sebenarnya kayaknya mereka tuh belum pakai algoritma yang oke, Kak Feren. Jadi mereka tuh masih pakai algoritma MD5. Nah, algoritma ini tuh sebenarnya kayak dia tuh masih kayak ketinggalan gitu. Jadi mereka itu kan tadi kan kalau misalnya kita input password, biasa buat database kan nanti di hashing kan. Nah, itu tuh mereka tuh hashingannya tuh masih sama. Jadi stringnya kayak masih sama gitu. Jadi gampang banget buat dibobol sama attacker-attacker. Oh, gitu ya. Oke, berarti karena developer ini masih pakai algoritma yang terlalu gampang. Ya, Jadi gampang buat That's the dibobol. point. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin worst case nih, gimana sih caranya biar orang itu nggak kena dari si Rainbow Table Attacks ini? Oke, jadi untuk solusinya sendiri ya untuk Rainbow Table Attack, betul yang dikatakan Keisha tadi, MD5 itu masih lemah algoritmanya. Karena kalau stringnya sama, hasil hashingnya tuh bakal sama, selalu sama. Jadi solusinya itu apa? Ada yang namanya salting. Ini bukan salting percintaan ya teman-teman, ini saltingnya berbeda nih. Jadi salting itu apa? Salting itu kayak proses menambahkan string random ke awal, tengah, atau akhir dari password itu sendiri. Jadi contohnya kayak gini, misal aku mau bikin password Mika 1234. Nah, salting itu gimana? Dia tuh nambahin tuh di belakang 1234 tambahin ABC, ZE gitu misal. Nah, jadi kalau misal aku passwordnya Mika 1234, Keisha passwordnya 1234. Nah, itu hasil-hasilnya tuh bisa beda. Itu gunanya salting di situ. Nah, beberapa algoritma tuh udah ada secara otomatis pakai proses salting ini. Contohnya seperti Bcrypt, Script, dan Argon to ID. Jadi untuk teman-teman developer di rumah yang menonton ini ya untuk Cybermates, kalian kalau hashing password pakai algoritma yang udah mantap ya kayak Bcrypt, Script, sama Argon to ID. Jangan pakai MD5 lagi. Iya, ketinggalan zaman itu Iya. MD5. Kurang. Oke, ternyata kayak gitu ya tentang gimana caranya biar kita nggak kena dari Rainbow Table Attacks itu sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat udah pakai algoritma yang sulit, berarti user nggak tinggal bikin password gampang-gampang aja dong, kan udah ada setting. Jangan gitu dong. Kalau misalnya semua orang mikirnya kayak gitu, semuanya jadi kayak gampang juga. Jadi tetap aja walaupun kita udah tahu nih ada cara yang bener nanti buat kayak ininya, kayak misalnya salting tadi, tapi tetap aja kita sebagai user juga harus bikin password yang kompleks biar gak gampang ditebak orang juga. Nah, kalau dari developer gimana? Dari developer kalau misalnya udah ada yang kebobolan nih, nah itu tuh jangan
jangan didiemin gitu aja. Sebagai developer itu juga harus jadi bahan evaluasi kita. Kok bisa sih sistem kita ini dibobol? Kayak Bener banget. gimana sih, ini kan kita udah kerja, masa tetap bisa dibobol? Harus cari cara lain lagi biar tetap aman. Setuju banget, karena dari gimana pun kita harus memprioritaskan dari keamanan itu sendiri. Bener. Betul, Apalagi sekali. kalau datanya diambil, misalkan nikah, confess gitu kan, masa kalau diambil ketahuan Iya, dong. ketahuan. Waduh, bocor tuh. Uangku juga hilang kalau Iya, ketahuan. 10 mm Mika lenyap langsung Iya. dipakai belanja. Bahaya. Bener, oke. Nah ternyata kita udah dapat banyak informasi ya dari episode kali ini. Nah oleh karena itu sebelum menutup episode kali ini, aku mau bilang secara khusus juga thank you kepada dua narasumber kita yang keren Thank you abis. juga, Kak Fer. Terima kasih juga ya Fer udah memberikan kami kesempatan Iya, untuk akhirnya bercerita kita bisa di masuk sini. ke Cybermans. Kenalan sama Cybermans. Ini Iya. namanya warung cyber. Oke, semoga episode kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di Cyber Mate selanjutnya. Dadah. Bye bye.